saya Fairuja dari Universitas Pancasakti dari Fakultas Teknik Sains dan Teknologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memberi tutorial beberapa soal yang diberikan pada saya. Nah, ini ada 4 soal. Nah, untuk mengerjakan 4 soal ini kita membutuhkan sebuah database. Di sini saya sudah menyiapkan database-nya yang terdiri dari beberapa beberapa tabel. Nah, tabel-tabelnya ini untuk mengerjakan soal tersebut kita harus merelasikan tabel-tabelnya. Nah, ini adalah relasinya sudah saya buat. Oke, langsung aja ke kode programnya. Soal nomor 1, report untuk menampilkan data pinjaman per tanggal. Oke, selanjutnya kita masuk ke kode. Select yaitu adalah perintah untuk menampilkan atau memilih dan menampilkan. Kita ketik aja select. Nah, selanjutnya transaksi.id transaksi. Nah, transaksi ini adalah nama tabel yang ada di database pinjaman buku, dan .id transaksi setelah dot itu merupakan nama kolom di dalam tabel transaksinya. Oke, kita lanjut. Transaksi tanggal pinjam. Transaksi.id anggota. Selanjutnya lagi anggota nama anggota. Yang saya ketikkan ini merupakan nama kolom pada tabel-tabel yang akan ditampilkan untuk mengetahui pinjaman per tanggal. Nah, di sini detail transaksi.id buku nanti akan tampil. Nah, dari tabel buku kita akan tampilkan kolom judul buku, from di sini kita pakai inner join ya. Inner join anggota on transaksi .id .id transaksi .id anggota. Soalnya ini kan inner joinnya anggota. Nah, di sini inner join sendiri adalah di sini tuh maksud inner join merupakan perintah untuk menampilkan semua data yang mempunyai nilai sama ya. Jadi kita akan menggabungkan dari tabel anggota sama tabel transaksi. Karena tabel anggota dan tabel transaksi itu adalah penghubungnya ID anggota yang ada di tabel transaksi dan kolom ID anggota yang ada di tabel anggota. Lanjut, inner join. Detail transaksi on detail transaksi .id transaksi. Ini adalah foreign key-nya. Lalu sama dengan transaksi.id transaksi. Nah, di sini di tabel transaksi ID transaksinya itu adalah primary key, sedangkan di tabel detail transaksi itu adalah foreign key, jadi saling berhubungan. Lanjut, inner join buku on detail transaksi .id buku, karena di sini ID buku merupakan penghubung saling berelasi antara tabel detail transaksi dan tabel buku, itu penghubungnya adalah ID buku. Selanjutnya kita run, klik kirim. Nah, ini adalah outputnya. Sini ada ID transaksi, tanggal pinjam, ID anggota, nama anggota, ID buku, dan judul buku. Nah, ini adalah tanggal pinjam, jadi peminjaman per tanggal. Nah, di sini ada algoritma dipinjam pada tanggal 1 bulan 1 2020 dan begitu selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kedua.
Dimana soal kedua yaitu kita diperintahkan untuk menampilkan data pinjaman per anggota dalam 1 bulannya. Nah, di sini kita lanjut aja. Menampilkan select seperti biasa. Di sini saya menggunakan MON karena dalam hitungan tanggal pinjam atau tanggal harus kembali atau tanggal kembalinya itu, di situ kan saya menggunakan date ya, jadi menggunakan tanggal. Jadi MON ini akan mendeteksi bulan. Nah, di sini kita tanggal pinjam, di sini as bulan, jadi kita kasih nama bulan. Count itu adalah jumlah. Di tanggal pinjamnya disimbolkan menjadi bulan. Jumlah per bulan, nanti karena kita akan menghitung jumlah per bulan, di sini kita akan memanggil tabel transaksi dan kolom ID transaksi. Selanjutnya kita akan manggil ID anggota yang ada di tabel transaksi. Terus nama anggota dari tabel anggota. From, kita pakai penggabungan lagi ya, anggota, inner join seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Transaksi on anggota.id anggota. Ini merupakan foreign key dan primary key-nya ID anggota pada tabel anggota dan tabel transaksi ya. Ini ID anggota. Di sini saya pakai grup untuk menampilkan tadi per grup, soalnya kan per bulan, jadi pakai grup by month, jadi grup per bulan. Nah, tanggal pinjam, di run. Nah, ini tampilannya, jadi ini ada bulan per bulan. Bulan 1 itu Januari ya, bulan 3 berarti Maret, dan seterusnya. Per bulan Januari ada 2 pinjaman dari Yuni. Jadi di sini pinjaman anggota per bulan itu Yuni minjam 2 buku dalam 1 bulan di bulan Januari. Nah, begitu. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Menampilkan data pinjaman buku dalam 1 bulan. Jadi data pinjaman buku dalam 1 bulan. Kalau tadi kan data pinjaman buku per bulan. Data pinjaman anggota per bulan. Kan data pinjaman buku dalam 1 bulan. Oke, select. Seperti tadi kita menggunakan MON. Terus di sini tanggal pinjamnya di aliaskan ya jadi bulan. Jumlah, count itu jumlah. Terus per bulan, nggak jauh beda sih sama yang tadi, cuma ada yang ditubah dikit aja. Tabel buku dot kolom judul buku, from, buku, inner join, di sini saya ini salah transaksi, from transaksi. Selanjutnya
Di sini pakai left join ya. Nah, di sini sambil saya jelaskan ya. Jadi tadi kan inner join, sekarang left join. Perbedaan antara inner join dan left join itu, kalau inner join kan untuk menampilkan semua data yang punya nilai sama. Nah, terus atau beririsan. Nah, kalau yang left join itu merupakan cara menghubungkan tabel dan menampilkan semua data pada bagian kiri dan tabel yang tidak berhubungan, seperti itu. Di sini left join anggota on transaksi.id anggota sama dengan anggota. Ini yang berelasinya ID anggota. Kita left join lagi. Salah. Detail transaksi. On detail transaksi.id buku. ID transaksi sama dengan di sini transaksi.id transaksi juga karena dia berelasi. Left join. Kita lanjut buku on detail transaksi.id buku sama dengan buku.id buku kode buku, karena dia itu yang jadi berhubungan primary key-nya saya kasih nama kode buku, dan di detail transaksinya ID buku, jadi namanya agak sedikit beda. Sini saya pakai grup karena kita kan akan menampilkan per bulan, jadi grup per bulan tuh akan tampil nanti. Tanggal pinjam, lalu kirim. Nah, di sini ada kan bulan 1 itu buku algoritma dipinjam 2 kali. Nah, pada bulan Maret atau bulan 3 buku kalkulus dipinjam 1 kali. Nah, terusnya. Nah, ini juga, jadi itu per bulan itu dipinjam berapa kalinya, sedangkan bulan itu bulan 1 Januari, 3 Maret, dan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tadi udah sampai 3 ya. Oke, kita lanjut berarti sekarang soal yang keempat. Soal yang keempat yaitu menampilkan data pinjaman yang jatuh tempo pengembaliannya. Jadi berarti tanggal, kita di sini butuh tabel utamanya tanggal harus dikembalikan dan tanggal pengembalian, tanggal kembali dan tanggal harus dikembalikan serta tanggal pinjamnya. Select seperti biasa. Dan di sini tabel buku dengan kolom judul buku, tabel anggota dengan kolom nama anggota, tabel transaksi dengan kolom ID transaksi. Nanti akan tampil ID transaksinya. Selanjutnya tampilan untuk tanggal pinjam. Ini masih bagian dari tabel transaksi ya. Tanggal harus dikembalikan. Tanggal harus dikembalikan. Tadi ada yang pakai huruf kapital harusnya. Terus tabel detail transaksi
dengan kolom tanggal kembali, jumlah dendanya, karena kalau telat kan ada dendanya. Kalau pengembaliannya lebih dari tanggal yang sudah ditentukan atau jatuh temponya jauh, itu ada dendanya. From buku inner join, di sini akan kita joinkan tuh detail transaksi .id buku, on buku, kode buku sama dengan detail transaksi .id buku. Lanjut kita gabungin lagi inner join transaksi transaksi.id, id itu id transaksi sama dengan ini, dia yang berelasi id transaksinya, detail transaksi dengan id transaksi juga karena dia primary key-nya, primary key, foreign key dan primary key. Inner join lagi. Kalau di sini kita menggabungkan banyak tabel ya, bukan cuma 1-2. Tabel anggota dengan tabel transaksi. Jadi yang berelasi itu kolom ID anggota. Coba kita kirim. Nah, ini hasilnya. Jadi judul bukunya algoritma nambah anggotanya Yuni, itu ID transaksinya. Ini tanggal pinjamnya tanggal 1 bulan 1, tanggal harus kembalinya kan tanggal 10 bulan 1, sedangkan tanggal kembalinya itu 15, berarti dia sudah kelewat batas dan mendapatkan denda. Jadi ini tanggal kembali aktualnya, ini tanggal kembali. Kalau tanggal harus kembali ini tanggal yang seharusnya sesuai aturan. Nah, kalau tidak sesuai aturan maka akan mendapatkan denda. Sekian, terima kasih.